Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada, yang pagi ini sudah di depan layar monitor pergerakan apakah di Euro USD, Pound Sterling, Jepang Yen dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini seperti biasa kita akan fokus mengamati pergerakan emas, pergerakan di XAU USD. Kemudian nanti kita akan coba untuk memetakan bagaimana probabilitas satu hari ke depan, adakah peluang-peluang yang potensial yang bisa kita manfaatkan di sana. Baik, kita masuk di time frame weekly dulu ya, karena ini awal pekan. Dimulai dari weekly dulu, perhatikan di minggu yang lalu seller mendominasi setelah sebelumnya mencoba untuk menekan ke atas, atau buyer mencoba untuk mengembalikan posisi bullishnya ini, tetapi terhenti berada di level ya, sehingga artinya begitu mendekati levelnya kemudian ternyata ditolak kembali ya. Ditutup dengan posisi yang mendekati support ya, atau sejajar dengan area supportnya. Kalau kita amati di tren panjang ini masih tetap naik, hanya saja di pergerakan-pergerakan kecilnya ada potensi masih akan berlanjut turun lagi, mengingat ada momentum bearish yang sangat kuat di minggu yang lalu. Kemudian kita lihat di time frame daily ya, di time frame harian. Satu hari dari Jumat kemarin sama posisinya, ditutup dengan bearish sebagai dominannya. Kalau kita tarik Fibonacci dari yang terdekat, ini masih berada di area, sudah lewat ya. Oke, kita coba lihat dari area Fibonacci-nya, ini sudah melewati ya, sudah lewat di area Fibonacci-nya, sehingga ada potensi untuk bergerak ke bawah lagi, ada potensi untuk lanjut turun lagi. Kemudian kalau kita lihat, kalau kita tarik garis bantu tren ya, kalau kita tarik garis bantu kecenderungan yang ada ini, naik dan turunnya, kita coba lihat di time frame daily dulu ya. Ini sempat mau naik tetapi terbentur sampai di levelnya di sini, sehingga berbalik lagi atau mulai pullback ya, mulai menguat, mulai jatuh lagi. Artinya dari kecenderungan awal turun, kemudian mencoba sedikit banyak koreksi, dan seller tetap kembali mendominasi ya. Kemudian sampai saat ini, dengan melihat histori yang ada, seller yang cukup kuat di sana, maka ada peluang, ada potensi untuk bergerak turun lagi, lanjut turun hingga di 1621 atau sekitar 2300-an. Kemudian kalau kita mau memanfaatkan peluang kecilnya ya dari trading harian, tentu kita akan melihat di time frame yang lebih kecil. Apakah di time frame M15 ataukah di time frame H1 ya. Bagaimana kita memanfaatkannya, lebih mudah yang mana, lebih nyaman yang mana, lebih potensial yang mana, tentu masing-masing punya pengalaman yang unik dan tersendiri ya. Saya masuk di posisi H1 ya, mungkin ada yang menggunakan M15 atau di bawahnya, silahkan. Kita amati dari time frame H1,
Dari hari Jumat kemarin ini sempat bergerak turun, namun demikian masih berada di area support yang terdekatnya. Kemudian hari ini sudah dimulai dengan bullish, bahkan sudah lumayan naik ya, karena sudah berada di wilayah bullish dan ada banyak rejeksi di sebelah kirinya, maka setidaknya kita akan manfaatkan dulu koreksinya sampai di area koreksi ya. Kita mengambil di wilayah koreksinya, ambil saja di sini ya, yang terdekat anggap saja ini satu arah, ini merahnya. Nah, kita taruh di sini. Oke, sehingga area retrace-nya atau area koreksinya masih cukup jauh ya. Saya akan menggunakan garis bantu ini untuk menandai ini adalah wilayah-wilayah koreksinya. Kemudian kita hapus dulu. Nah, kita akan menandai di sana untuk area koreksi. Kemudian kita manfaatkan di atas level-level kecil ini untuk ambil posisi buy ya. Jarak kita ukur kira-kira 300-an ya. Ini 300 sudah cukup. Iya. Walaupun sebenarnya ini masih ada kecenderungan bergerak naik. Ada kecenderungan bergerak naik, hanya saja ada banyak penolakan. Kita jaga kehati-hatian. Ambil posisi buy stopnya setelah betul-betul lebih lebih kuat ya dari sumbu dan penolakan yang ada sebelah kiri. Kita hindari sedikit biar nanti tidak terjebak ya. Diingat sebelah kiri di sini ada banyak penolakan di sini, masih ada banyak penolakan, sehingga kalau kita mengambil yang terdekat di sini nanti dikhawatirkan tersentuh, memantul dan balik lagi ke bawah. Nah, apakah kalau di sini tidak berpotensi? Sama saja berpotensinya sebenarnya. Hanya saja untuk meyakinkan karena sudah bergerak, sudah mulai berjajar dan bahkan cukup tinggi di sini. Kita manfaatkannya hingga nanti di titik tengah untuk atau di koreksi untuk satu hari sebelumnya atau hari Jumat kemarin ya. Kita gunakan satu hari Jumat kemarin dengan high dan low-nya di sini, dengan bodinya di sana sama di bawah ya. Ini tertinggi, kemudian kita kira-kira taruh tengahnya di sini, sehingga untuk nanti targetnya ya di kisaran 16.50 itu ya. Sorry ya, di targetnya di kisaran 16.56. Kita manfaatkan buy stop di sana. Buy stop di 16.50.95. Ya, targetnya nanti di ini ya. Targetnya nanti di 16.55, sekian ya. Silakan nanti dipilih mana kira-kira yang sudah cukup untuk kita targetkan di sana. Kemudian di sisi atas ini kita manfaatkan koreksi dulu ya. Koreksi ya. Sekali lagi koreksi ini memanfaatkan pantulan ya, bukan fokusnya, bukan fokus untuk berbalik tapi koreksi, sehingga ketika tersentuh kemudian turun sudah terpenuhi target kita atau standar profit kita. Kemudian kita close dan nanti kita lihat apakah dia lebih kuat lagi ke atas, karena kalau nanti sudah koreksi balik lagi ke atas maka jangan mengambil posisi sell lagi ya, fokus kita ke buy berikutnya, karena kalau sudah lewat maka kemungkinan terbesar buyer masih akan lanjut ya.
sell limit sekali lagi untuk memanfaatkan koreksi kecilnya ya, 1661 poin sekian. Ini kalau kita mau memanfaatkan yang area koreksi, di sini ada banyak sekali penolakan. Maka kita bisa mengambil koreksi, atau sekalian kita menunggu di ujung atas juga boleh ya. Sekalian kita menunggu di level atasnya ini untuk manfaatkan koreksi, atau bahkan di sini bisa reversal. Sell limit di 1671 poin sekian ya. Nah, bagaimana nanti ketika sell ini tersentuh belum sampai profit, ternyata dia bergerak naik. Apa yang kita lakukan? Berlaku risk management, berlaku pembatasan resiko. Jangan hanya berpangku tangan menunggu hingga market bergerak menerus bergerak menuju ke atas. Setidaknya satu sudah punya rencana batasannya, apakah dibatasi dengan 500, 600 atau bahkan 300, di atasnya kita kasih pending order, buy stop dan sebagainya. Itu adalah pilihan kita. Jadi jangan hanya menunggu stop loss dan take profit, angka dimasukkan stop loss dan take profit, itu nanti sama saja kita ini tidak ngerti apa-apa seterusnya. Ya, kita nanti lama-lama tidak akan ada perkembangan karena hanya mengikuti buy, sell, TP, SL tanpa tahu dengan mengolah sendiri seberapa banyak atau seberapa resiko yang akan kita ambil, ya, termasuk profit yang kita ambil seberapa. Karena kalau dibatasi ya sudah itu saja. Pergerakan market itu tidak tiap hari, tidak selalu sama. Ada kalanya range-nya besar, ada kalanya kecil, dan kita belum tahu. Ini pun ke depan juga belum tahu berapa range hariannya. Kalau kita langsung batasi di situ yang sesuai yang biasa-biasanya, maka tentu terkadang nanti akan tersentuh selalu ya. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita sendiri mengelola ya. Apakah target ini sudah terhenti di situ dan berat untuk lanjut, atau harus kita lakukan close lebih awal, termasuk resikonya ya. Ketika marketnya bergerak berbalik ya, sell tersentuh kemudian ternyata bergerak naik, maka disitulah batasan kita untuk risk manajemennya atau recovery-nya. Lah saya tradingnya sekali saya pasang saya tinggal. Kalau metodenya seperti itu sebenarnya tidak cocok untuk day trading. Yang cocok adalah swing. Kalau swing silakan, tinggal nanti dianalisa, resikonya agak besar, targetnya juga lebih besar. Kalau yang day trading kita tidak bisa serta-merta meninggalkan transaksi ya. Meskipun juga tidak selalu harus dijaga non-stop di depan chart ya. Setidaknya kita lihat dulu ya, kalau ini tidak memungkinkan dan kita tidak bisa monitor, marketnya masih sepi, marketnya belum ada volatilitas, ya sudah, kita tidak usah masuk. Kapan kita masuknya? Ya sesekali ada waktu kita monitor, lihat di situ ada enggak syarat yang terpenuhi untuk aturan main saya. Kalau ada, masuk. Kalau belum ada, kita lihat dulu ya. Kita sambil menunggu, sambil beraktivitas yang lain. Saya pagi-pagi pengennya entry langsung, habis itu nanti kita TP dan SL ditinggal. Ya resiko, silahkan kalau udah mengambil keputusan seperti itu, resiko. Lah yang kita tentukan ini tentu hanya untuk memetakan saja ya. Dan ini tidak selalu mungkin sama dengan sistem yang teman-teman gunakan. Ya kira-kira kalau naik berada di area ini dia akan bergerak lanjut ya. Kira-kira kalau mendekati levelnya dia akan koreksi. Itu aja sudah. Dan tidak harus langsung ditempatkan begini. Nanti menunggu berikutnya
tersentuh begini, mulai ada penolakan, mulai ada loss momentum ya. Kemudian mulai ada rejeksi dan sebagainya, boleh saja kita menunggu sampai syarat itu terpenuhi. Nah, kita membuat pemetaan ini berdasarkan histori saja, berdasarkan jejak yang ditinggalkan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada. Baik, posisi berikutnya di sisi bawah ya. Di sisi bawah kita manfaatkan untuk sell stopnya di bawah low yang hari Jumat ya. Kita tempatkan di sini sell stopnya. Di 1638,57. 1638,67. Targetnya sampai di mana? Nah, silahkan nanti juga disesuaikan ya. Kalau nanti saya targetkan 500 600 tidak tersentuh, berbalik kacau, tidak bisa melakukan recovery. Yang ada nanti stop lossnya kena. Selalu nanti yang jadi alasan analisanya tidak valid, analisanya tidak akurat. Sebenarnya analisa valid akurat itu tidak ada. Kalau yang dicari adalah analisa valid akurat, selamanya tidak akan pernah ketemu. Maka yang paling penting bukan valid dan tidaknya, tapi siap tidak kita menghadapi segala kondisi marketnya. Kita masuk posisi sell, marketnya bergerak naik, kita sudah siap dengan antisipasi. Itu aja yang paling penting. Bukan kalau kita sell harus nanti turun, buy harus naik. Ya, tidak akan pernah ada. Dan kalau cara berpikir tradingnya seperti itu, saya tidak rekomendasikan untuk masuk dunia trading. Lebih baik cari yang lain karena tidak akan cocok dan tidak akan pernah bisa bertahan lama. Gitu ya. Baik, kita lanjut di posisi yang bawah. Di posisi yang bawah ini kita lihat di sisi sebelah kiri ada penolakan di sana, ada support. Sehingga di area ini kita bisa menempatkan koreksinya ya. Koreksi atau bahkan mungkin reversalnya. Buy limit di 1628,17. Oke, ini adalah satu pemetaan kecil saja ya. Tidak harus sekali lagi menempatkan seperti ini, kita bisa nanti mengikuti. Artinya ketika berada di wilayah penolakan, kita hati-hati karena di situ berpeluang memantul. Ketika dia sudah melewati levelnya atau low-nya ini, maka ada potensi kuat akan cenderung turun ya. Kenapa? Karena buyer sudah dimakan habis oleh seller lagi ya. Ini bayarnya hijau-hijau itu kalau sudah dimakan selesai, maka petualangan buyer selesai, kembali ke tren utama turun ya. Saya tidak bisa menentukan, berarti belajar banyak. Jangan memaksa diri, belum ada kemampuan, belum ada skill, memaksa diri untuk menggunakan real account, apalagi dengan lot yang lebih besar, dengan modal yang lebih besar. Tentu itu akan sangat beresiko dan membahayakan transaksi-transaksi kita. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, bukan menggurui, tetapi untuk mengingatkan, karena hal seperti ini sudah biasa kita lakukan, sudah menjadi pengalaman kita, sehingga berbagi pengalaman untuk mencegah teman-teman melakukan sesuatu yang di luar dari kondisi yang normalnya, tentu akan sangat membantu ya bagi teman-teman yang pemula khususnya. Bagi yang sudah pinter, yang sudah master, tentu sudah punya kebijakan sendiri untuk menentukan kapan harus mengambil posisi entry, kapan harus exitnya ya. Mudah-mudahan bisa difahami dan dijadikan sebagai pembanding kembali pada transaksi yang kita lakukan, kembali pada strategi yang kita punya, kembali pada teknik-teknik yang kita gunakan. Semoga bermanfaat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.